Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sebastian Perdamaian, mahasiswa Pasca Sarjana Untirta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan salah satu topik yang menarik terkait desentralisasi, yaitu desentralisasi asimetris. Nanti saya akan menjelaskan apa itu desentralisasi asimetris, mengapa diperlukan, dan bagaimana sejarah dan alasan kenapa perlu adanya desentralisasi asimetris. Kalau begitu, kita mulai saja yuk. Baik, kita akan mulai membahas mengenai desentralisasi asimetris. Yang pertama kita akan bahas kenapa harus desentralisasi. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar desentralisasi harus dilakukan. Yang pertama mengenai posisi dan status kita sebagai negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan. Dalam suatu negara kesatuan, seluruh bagian negara dikelola oleh pemerintah pusat. Karena faktor luas wilayah dan karakter daerah yang berbeda-beda dan luas, dan juga keterbatasan pemerintah pusat dalam menangani seluruh urusan pemerintahan dalam rangka menjamin pelayanan publik, maka beberapa urusan terkait pelayanan publik akan diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Disitulah muncul desentralisasi. Desentralisasi menurut para pakar dan ahli memiliki beberapa segi positif dan negatif. Segi positifnya diantaranya adalah secara ekonomi, desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa dan barang publik yang dibutuhkan masyarakat setempat. Selain itu, desentralisasi juga dapat mengurangi biaya, dapat meningkatkan output, dan juga lebih efektif dalam penggunaan sumber daya manusia. Kemudian, secara politis, desentralisasi dianggap dapat memperkuat akuntabilitas, political skill dari para aparatur, dan juga meningkatkan integrasi nasional. Desentralisasi akan lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan juga memberikan atau menyediakan layanan yang lebih baik, mengembangkan kebebasan sesuai dengan kebudayaan lokal masing-masing daerah, dan juga meningkatkan persamaan, pemerataan, dan kesejahteraan di seluruh daerah. Ada beberapa hal dampak negatif dari desentralisasi yang membuatnya menjadi dianggap belum berhasil. Nah, otonomi daerah terkadang dipandang hanya sebagai suatu kebijakan yang bersifat institusional, tidak diserapi bagaimana sih sebenarnya konsep desentralisasi itu yang sebenarnya. Bagaimana desentralisasi ini bukan hanya fokus pada isu pengalihan kewenangan dari pusat ke daerah, sehingga mengabaikan esensi dan tujuan dari desentralisasi itu. Banyak orang berpendapat bahwa desentralisasi justru memindahkan bagi-bagi kekuasaan dari hanya dikuasai pusat jadi dibagi kepada daerah. Namun di daerah pun praktek-praktek bagi-bagi kekuasaan itu juga masih sama dilakukan. Korupsi hanya memindahkan dari korupsi di pusat kemudian menjadi korupsi dan di daerah-daerah, karena ada jargon yang mengatakan bahwa dalam pilkada pun butuh banyak biaya, sehingga bagaimana supaya biaya itu bisa dikembalikan, muncul niat-niat untuk melakukan korupsi. Jadi beberapa esensi yang penting dari otonomi daerah itu justru tidak diserap oleh pemerintah daerah masing-masing. Kemudian otonomi juga tidak disertai dengan upaya peningkatan kemandirian dan prakarsa masyarakat di daerah sesuai dengan alam demokrasi masing-masing daerah. Nilai-nilai lokal yang dipahami oleh masing-masing daerah tidak dimanfaatkan untuk memberikan identitas, kebanggaan dari masing-masing daerah untuk meningkatkan kreativitas, kemandirian, dan juga kapasitas masyarakat, pegawai di daerah yang dapat memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada publik. Kemudian, apa itu desentralisasi simetris dan desentralisasi
asimetris. Desentralisasi simetris yang diterapkan oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia diterapkan untuk semua daerah yang sama dengan prinsip yang sama dan sebangun. Sistem kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang sama, uniform atau simetris, symmetrical decentralization, di Indonesia juga telah menyebabkan ketidakseimbangan fiskal secara horizontal, terutama Indonesia bagian barat dan timur, Jawa dan luar Jawa, kota dan pedesaan. Jadi beberapa alasan kenapa desentralisasi asimetris ini perlu dilakukan, ada beberapa hal yang justru menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara Indonesia bagian barat dan timur, di daerah Papua, kemudian di Jawa dan luar Jawa, dan juga daerah kota dan pedesaan. Sedangkan desentralisasi asimetris atau asymmetrical decentralization adalah pemberlakuan atau transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerah-daerah tertentu. Jadi kita tahu ada beberapa yang diberikan kewenangan khusus dalam bentuk desentralisasi asimetris yang akan kita bahas berikutnya, yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks Indonesia dalam rangka menjaga eksistensi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, desentralisasi asimetris ini mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara. Nah, desentralisasi asimetris, penerapan sistemnya akan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Nah, terkait hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A telah dinyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Kemudian disebutkan lagi hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dengan memperhatikan frasa tadi, ada frasa atau kata-kata yang menyebutkan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam pasal 18A ayat 1 tadi. Sebenarnya kata-kata ini memberikan indikasi bahwa konstitusi juga menghendaki adanya pengaturan berbeda bagi tiap-tiap daerah yang mempunyai corak khusus dan beragam. Nah, hal ini juga diperkuat pada pasal 18B yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, aturan ini sebenarnya mengisyaratkan adanya penerapan desentralisasi asimetris yang menekankan kekhususan, keistimewaan, keberagaman daerah serta kesatuan-satuan masyarakat hukum adat dan hak tradisional yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Desentralisasi asimetris memang merupakan suatu pembelakuan atau transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerah-daerah tertentu seperti disebutkan tadi, yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan. Biasanya ada masalah hubungan antara pusat dengan daerah untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Penerapan kebijakan ini merupakan sebuah manifestasi dari pemberlakuan keistimewaan. Konsep ini sudah dijalankan dalam praktek ketatanegaraan kita dengan adanya beberapa daerah yang berstatus istimewa seperti Papua, Papua Barat, Aceh, Jakarta, dan juga Yogyakarta. Nah, kelima provinsi ini secara legal formal sudah memperoleh pengakuan dari negara. Inti dari desentralisasi asimetris ini adalah terbukanya ruang gerak implementasi dan kreativitas provinsi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah
di luar ketentuan umum dan khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, aspek pertimbangan desentralisasi asimetris. Ada beberapa aspek pertimbangan kenapa muncul desentralisasi asimetris. Yang pertama adalah ibu kota negara. Nah, yang untuk ini hanya berlaku untuk provinsi DKI Jakarta. Mengingat DKI Jakarta yang wilayah terjangkau dengan infrastruktur terbaik dalam negeri ini. Jadi DKI Jakarta memiliki kekhususan antara lain pemilihan 5 wali kota yang dipilih tidak melalui pilkada untuk Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat itu dipilih tidak melalui pilkada. Kemudian ada juga aspek sejarah dan budaya. Nah, ini di daerah istimewa Yogyakarta yang mendapatkan perlakuan istimewa mengingat sejarahnya di masa revolusi dan perebutan kemerdekaan. Kemudian juga ada aspek yang berikutnya yaitu pusat pengembangan ekonomi. Ini merupakan salah satu aspek yang bisa diterapkan daerah yang secara geografis memiliki peluang untuk menjadi daerah khusus ekonomi seharusnya dikembangkan agar memiliki daya saing ekonomi tinggi. Daerah seperti Batam dapat dikembangkan dan dibentuk untuk menyaingi Singapura. Nah, sekarang memang Batam memiliki kekhususan dalam bidang ekonomi dan juga kepabeanan yang dibentuk BP Batam. Itu dilakukan untuk meningkatkan atau menstimulus Batam untuk bisa bersaing dengan Singapura. Kemudian ada alasan konflik dan tuntutan separatisme. Ini terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat yang mendapatkan perlakuan khusus karena konflik antara kedua daerah tersebut dengan pemerintah nasional atau pemerintah pusat. Ya, diantaranya karena ada perebutan sumber daya alam dan juga masalah kewilayahan dan juga sumber daya memang yang paling utama. Kemudian ada di perbatasan. Nah, ini juga ada badan pengelola khusus untuk perbatasan, di mana daerah perbatasan memegang fungsi penting karena kompleksitas masalah yang dihadapi di daerah perbatasan. Daerah perbatasan harus diberlakukan sebagai halaman depan, bukan halaman belakang Republik Indonesia. Karena daerah perbatasan ini menyangkut hubungan dan delimitasi antara negara-negara tetangga kita. Kita harus memberikan khususan pada daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain. Kemudian kita akan membahas mengenai sejarah singkat desentralisasi yang sudah diterapkan di Indonesia. Ada 5 provinsi yang memiliki otonomi khusus, desentralisasi asimetris, desentralisasi yang memperhatikan aspek khusus daerah tersebut. Nah, kita bisa mulai dari tahun 1950 di mana desentralisasi pertama itu diterapkan pada daerah istimewa Yogyakarta. Dulu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta merupakan respon atas eksistensi daerah istimewa Yogyakarta dan juga merupakan pengakuan kemenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintah serta urusan yang bersifat khusus. Nah, kemudian hal ini merupakan dasar bagi ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Nah, dalam konsideran undang-undang tersebut ditegaskan bahwa negara berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, kemudian hal-hal dalam penerapan desentralisasi asimetris di Undang-Undang Keistimewaan DIY ini berfokus pada 5 isu utama, yaitu tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur.
kemudian kelembagaan pemerintah daerah DIY, ketiga terkait kebudayaan, keempat terkait pertanahan, dan kelima terkait tata ruang. Nah, yang kedua adalah Daerah Istimewa DKI Jakarta pada tahun 1991. Pemberian status keistimewaan Jakarta telah ada melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 1961 tentang pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya. Dulu ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Nah, dalam perkembangannya pemberian ini dasarnya adalah yang pertama, Jakarta merupakan ibu kota negara yang pada saat itu dianggap patut dijadikan indoktrinasi, kota teladan dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudian sebagai ibu kota negara, daerah Jakarta Raya perlu memenuhi syarat-syarat minimum dari kota internasional dalam waktu yang secepat mungkin. Yang ketiga, dalam menciptakan tujuan tadi, Jakarta Raya harus diberikan kedudukan yang khusus sebagai daerah yang langsung dikuasai oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Nah, dalam perkembangannya setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, kekhususan DKI Jakarta meliputi antara lain otonomi tunggal di tingkat provinsi. Selain di Jakarta, otonomi daerah di seluruh wilayah NKRI dilekatkan ke kota kabupaten, sedangkan di Jakarta, kota bukanlah daerah otonom, melainkan hanya wilayah administrasi kerja, sehingga penyebutannya pun kota administrasi di pusat, utara, barat, selatan, dan timur, dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Nah, konsekuensinya wali kota dan bupati di Jakarta bukanlah jabatan politis, melainkan jabatan struktural birokrasi, karena tidak ada pemilihan pilkada wali kota atau bupati. Nah, karena jabatan tersebut diisi oleh PNS yang ditunjuk oleh gubernur. Nah, ini beda kewenangannya dengan kabupaten kota lainnya. Nah, yang ketiga adalah pembentukan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Nah, ini sejalan dengan nafas desentralisasi nih pasca reformasi dan aspirasi daerah. Di Papua, masyarakat menuntut untuk mengembangkan kekhususan budaya di Papua. Nah, kemudian diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, atau biasa disebut Undang-Undang Khusus Papua. Nah, melalui kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua, Papua Barat dengan provinsi lain di NKRI, sehingga akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan di Papua. Nah, yang terakhir ada asimetris politik di Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa konsep asimetris yang secara politik masih dalam rangka NKRI yang merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Nah, makanya otsus di Aceh ini bukan hanya hak, melainkan kewajiban konstitusional bagi kemaslahatan masyarakat Aceh. Nah, ini memang salah satu dasar atau penyebab adanya kekhususan ini mungkin salah satunya adalah untuk mempertahankan Provinsi Aceh dalam NKRI. Nah, dalam merujuk pada Undang-Undang 11 tahun 2006 itu tentang pemerintah Aceh atau bisa disebut UPA, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Aceh yang berpedoman pada Kanun Aceh pada pasal 66 ayat 6 UPA. Namun sampai sekarang fakta pelaksanaannya produk dari Kanun Pilkada hanya merupakan formalitas sebagai dasar hukum legalitas pelaksanaan pilkada dalam konteks lokal. Nah, pada pilkada gubernur, bupati, dan wali kota di kabupaten kota di Aceh dipilih melalui pemilihan yang diajukan oleh partai politik nasional
dan juga melibatkan partai politik lokal serta calon perorangan. Namun, khusus calon perorangan tidak lagi menjadi khas Aceh karena sudah diizinkan keberadaan calon perorangan pasca putusan MK. Dulu hanya berdasarkan undang-undang ini boleh ada perorangan khusus di Aceh, tapi sekarang karena di MK sudah boleh perorangan, jadi tidak khusus untuk Aceh saja untuk yang perorangan. Nah, Aceh sendiri merupakan pionirnya calon perseorangan independen atau non-partai. Nah, itu adalah beberapa aspek dari sejarah dari desentralisasi asimetris, di mana asimetris setidaknya dapat diberikan dengan pertimbangan tadi, ada ibu kota negara, ada sejarah dan budaya, ada daerah perbatasan, perkembangan ekonomi, dan juga karena alasan konflik. Mudah-mudahan praktek ini dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat setempat, khususnya di daerah yang mengalami tingkat kesenjangan yang masih tinggi. Itu saja mungkin pembahasan saya pada hari ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa membahas lebih lanjut mengenai aspek-aspek lain dari desentralisasi asimetris. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi.